Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam acara Hot News Kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, tanggal 10 November tahun 2020, seperti yang sudah diberitakan, akhirnya Muhammad Rizik Syihab datang ke Indonesia, pulang kampung ceritanya. Sesuatu yang biasa saja karena beliau adalah warga negara Indonesia, tidak ada masalah. Jadi beliau mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara yang lain. Bagi saya tidak ada yang istimewa, cuma ada beberapa hal yang mengenaskan pada saat penyambutan pengikut-pengikut beliau mulai tanggal 9 malam sampai tanggal 10 November terjadi kerusakan di mana-mana. Jalan tol macet gitu ya, dan bandara pun lumpuh total. Hampir semua penerbangan ke dalam negeri maupun ke luar negeri akhirnya cancel, hampir 6 jam katanya. Nah, setelah acara penyambutan beliau, fasilitas publik di Terminal 3 rusak parah gitu ya. Dan ini kalau kalian melihat dari video yang beredar, bandara seolah lumpuh dengan kehadiran para pengikut dari Pak Muhammad Rizik Syihab. Nah, kali ini saya akan membahas masalah ini karena ini masalah yang sangat krusial. Ini bandara, bukan objek yang biasa. Jadi saya akan membahas dengan Direktur Kajian Militer dan Hankam dari Lembaga Kajian Anak Bangsa, Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto. Mas Dwi, ya ini Mas. ada sesuatu yang aneh nih Mas, bahwa begitu mudah bandara yang merupakan objek vital, ini Bandara Soekarno-Hatta ini kan bandara nomor 1 ini. Ya. Begitu mudah lumpuh oleh serangan massa, dalam tanda kutip ya, serangan bukan serangan destruktif ya, kehadiran ribuan orang, dan tol dikuasai mereka makan di sana, sholat di sana, parkir di sana, dan terjadi dalam tanda kutip pada pembiaran. Bagaimana bisa terjadi deh Mas ya? Begini Mas, terima kasih Mas Rudi ya. Saya melihatnya dari sisi keamanan dan ketertiban masyarakat ya Mas ya. Seharusnya hal ini sudah harus diantisipasi oleh aparat keamanan, harusnya. Harusnya aparat keamanan kan punya intelijen, punya informan-informan, sudah bisa memperkirakan berapa yang akan datang ke bandara itu, ya nggak? Mas Rudi bilang tadi keterlambatan penerbangan 6 jam, berapa banyak kerugian? Ya, harusnya ini tidak boleh terjadi, ya. Boleh. Bandara internasional ya? Bandara internasional, dan itu objek vital yang harus dilindungi oleh aparat keamanan. Ini sangat disayangkan nih Mas. Ya. Dalam konstelasi Mas, perlindungan objek vital, bandara itu penting ya Mas ya? Wah, sangat penting Mas. Itu sebenarnya itu kan jendela kita, dilihat dari mata asing itu kan jendela kan itu. Ya, bandara, orang datang pertama kali di bandara. Kalau ada kerumunan seperti yang terjadi hari ini, bagaimana image Indonesia di luar negeri? Ini sangat disayangkan gitu. Nah, ini mestinya aparat keamanan harus bisa mengantisipasi kira-kira berapa orang sih yang akan datang. Itu harusnya sudah bisa dihitung. Kemudian kekuatan pengamanannya harus berapa peleton, berapa kompi, dan berapa satuan pasukan yang dikerahkan. Ini sampai kemarin terlihat ratusan sepeda motor masuk jalan tol. Nah, artinya apa Mas? Itu ada pembiaran lagi kan. Sehingga negara tidak tegas dalam melakukan mengeksekusi peraturan itu. Ya, negara tidak tegas ya? Iya, harusnya kan tegas. Kalau nggak, motor tidak boleh, tidak boleh. Motor harus pakai helm, pakai helm. Ini harus tegas. Selama masih ada pembiaran, ke depan akan jadi masalah besar. Nah, menurut Mas Dwi sebagai pengamat militer dan Hankam ya, ini apakah bisa dikatakan aparat kecolongan, intelijen kurang tanggap atau bagaimana Mas? Saya pikir kecolongan sih tidak. Kecolongan tidak. Ini kita harus harus jujur mengakui bahwa itu mungkin di luar dugaan aja gitu. Atau salah satu menganggap enteng. Atau pembiaran mungkin tidak? Bisa jadi. Nah, ini orang intelijen harus ada pemikiran itu. Jangan-jangan memang dibiarkan. Nah, ya kan? Ini yang tidak boleh.
Iya, iya, iya. Iya. Ya, Ini yang agak membuat kita sebagai warga negara ini agak risau, Mas. betul. Bagaimana mungkin objek vital bandara yang merupakan pintu gerbang Indonesia nih, Ya, jadi jendela utama orang masuk luar negeri masuk ke Indonesia kan dari bandara. dari bandara, ya. Dan ini Bandara Soekarno-Hatta nomor 1 di Indonesia begitu mudah dilumpuhkan gitu ya. Ya. Dan ini membuat kita khawatir, Mas. Jadi menurut Mas Dwi harus seperti apa antisipasi ke depan ini? Ke depan, ini menurut saya aparat harus tegas. Ya. Atas nama negara, aparat harus tegas. Selama ketegasan itu tidak dilaksanakan oleh aparat keamanan, selesai sudah. Beginilah. 1 dibiarkan, 2 dibiarkan, lama-lama aja seperti yang terjadi ini gitu Mas. Jadi menurut Mas Dwi ini mungkin salah prediksi kali ya aparat keamanan sehingga tidak bisa memprediksi sekian ribu orang datang begitu. Ya bisa jadi begitu Mas. Ini saya melihatnya dari 2 sisi. Satu sisi lagi saya melihatnya dari masa itu sendiri. Apa nggak bisa nahan sih? Kalau hanya pengen melihat, pengen salaman barangkali, apa nggak bisa nanti di tempat lain? Kenapa harus di bandara? Ya nggak? Nah, ini yang agak serius ini. Nah, iya, kenapa mesti di bandara gitu loh? Kenapa Iya. kenapa nggak nunggu aja nanti di mana gitu? Dan dengan kerusakan fasilitas bandara, taman-taman diinjek-injek, hancur lebur, kursi jadi berantakan. Saya juga heran kenapa bisa dilakukan. Nah, inilah ini kita juga harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat kita. Kenapa harus begitu sih? Ya, kursi kapasitas hanya 1 orang kalau dipakai untuk 3 orang pasti patah. Kursi bandara yang memanjang Mas kapasitasnya berapa orang? Hanya pengen melihat seseorang. Ya, mohon maaf nih ya, hanya pengen melihat seseorang. Apa ndak bisa nanti? Tiap hari kita bisa lihat dari media kita, ya kan? Apa ya Mas ya? Itu kepuasan batin, tapi harus mengorbankan keamanan gitu loh. Iya, saya kok cenderung ada apa ya aparat keamanannya agak lembek atau apa ya sehingga atau lamban bertindak sehingga bayangin Mas, kalau lihat video gitu ya, bagaimana mereka kerumunan massa dalam masa PSBB transisi. Nah, ini social distancing. Hampir semua tidak ada yang pakai masker. Itu social distancing apalagi. Bagaimana? Akhirnya rakyat ini Mas Dwi, saya minta perspektif dari Mas Dwi ini. Rakyat akan menilai kok aparat atau negara begitu mudah tunduk pada kelompok tertentu gitu Mas. Nah ini seharusnya tidak boleh terjadi yang seperti ini. Makanya saya bilang tadi negara yang dalam hal ini diwakilkan oleh aparat keamanan harus tegas. Aparat keamanan harus tegas karena dia bertindak atas nama negara, bukan pribadi. Jadi harus dipisahkan. Boleh tunduk kepada kelompok tertentu atas nama pribadi, tapi atas nama negara tidak boleh, Mas. Iya, akhirnya begini, ada beberapa spekulasi yang berkembang bahwa jangan-jangan memang ada pembiaran dari aparat. Nah, ini harus kan kita bahaya, ini membahayakan ke depannya. Iya. Jadi Yang saya bilang tadi Mas, kalau dibiarkan apa-apa dibiarkan, nanti saja. Wah, jadi ini tanggung jawab Polri ya Mas ya? Kamtibmas pasti Polri. Oke. Polri itu kerjasama dengan bandara, otoritas bandara kan tentunya Gitu Mas. ya. Ya. Jadi saya lihat memang tidak ada pelibatan TNI dalam hal ini. Sama kemarin itu tidak ada sama sekali kelihatannya. Seharusnya ada Mas, karena di dalam di bandara itu sendiri ada aparat TNI yang dilibatkan di dalam pengamanan bandara. Itu PKO ada. gitu, PKO Polri ya. Hanya jumlahnya barangkali tidak memenuhi lah kalau untuk menghandle atau mengendalikan massa yang begitu banyak gitu. Mas, kalau lihat pemberitaan dari luar negeri ya dengan kedatangan Pak Rizik Syihab ini, itu luar biasa jelek loh Indonesia. Karena mereka melihat bagaimana mungkin ya tadi bandara objek vital bisa dikuasai oleh massa dan terkesan aparat membiarkan. Ada penjagaan di tertentu tapi begitu liar dan sampai masuk ke ruang-ruang yang tidak seharusnya bisa dilakukan gitu. Ya. Jadi ini benar-benar gimana kita menaikkan citra keamanan di Indonesia nih Mas? Ya itu tadi Mas, karena tidak ada ketegasan. Kuncinya ketegasan. Ketegasan Mas, mestinya aparat itu bertindak atas nama negara lah. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Kalau sudah atas nama negara apapun dia harus melakukan. Ya nggak? Sorry, saya sambung nih. Kemarin itu ada statement dari Pak Mahfud ini related atau tidak saya tidak tahu. Beliau mengatakan bahwa
polisi diminta untuk tidak bertindak berlebihan menghadapi penjemput dari Pak Rizik Syihab ini. Ya. Apakah ini terkait itu ya sehingga Begini Mas, berlebihan itu kan relatif ya. Iya. Tetapi kalau sudah merusak fasilitas umum, ini mestinya sudah masuk berlebihan. Ya, tapi kalau dalam konteks jumlah banyak tetapi tertib, udah masalah. Polisi tinggal ngatur aja, ngasih jalur barangkali. Tetapi kalau sudah merusak fasilitas, ini sudah berlebihan. Ini yang harus ditindak tegas. sekarang kerusakan sudah terjadi. Ya. Fasilitas sudah hancur lebur, taman sudah kayaknya nggak. Terus siapa yang bertanggung jawab? Tadi saya dengar berita, itu otoritas bandara bertanggung jawab dan akan langsung diganti. Proyek lagi. Begitu mudah ya? Iya. Begitu mudah. Jadi akhirnya tidak ada tanggung jawab moral bagi siapapun untuk merusak publik. Iya. Gitu ya. Harusnya kan kalau saya sih menuntut tanggung jawab dari si penanggung jawab itu, penanggung jawab penjemputan itu. Tapi siapa ya? orangnya? Nah itu tahu, orangnya gitu kan ya. nggak ada Mas, nggak ada. Tapi benar Mas Dwi. Jadi saya minta tolong Mas Dwi memberikan ketenangan ini kepada Iya, masyarakat. Ini karena kejadian penjemputan kemarin, kemudian bandara bisa begitu mudah lumpuh itu membuat sebagian besar ini warga kita risau. Gitu. Ya. Yang menjemput menurut saya sih banyak, tapi kan itu tetap minoritas kan, Ya. dibanding yang tidak menjemput gitu. Ya. Yang tidak menjemput ini risau Mas dengan pola pengamanan jalan tol, bandara sehingga semua aktivitas kita terganggu. Ya. Kira-kira Mas Dwi bisa memberikan menenangkan gimana kepada masyarakat ini? Begini, kalau saya menghimbau kepada aparat keamanan bertindak tegaslah kalau itu sudah atas nama negara. Kalau sudah quote unquote dibilang oleh Menko Polhukam berlebihan, ya itu akan ada ukurannya berlebihan itu. Ya nggak? Kalau sudah merusak ke fasilitas umum itu sudah berlebihan. Itu harus ditindak tegas. Kemudian saya juga menghimbau kepada saudara-saudara saya yang ikut menjemput Pak RAS ya Mas. Ya apa sih, kita apa nggak bisa menahan? Kita bisa ketemu kalau nanti di lain tempat, tidak harus melihat turun dari bandara seolah-olah apa sih, apa kepuasan batin? Ya, apa hanya mengandung kepuasan batin Harus saya bisa melihat pertama. Mengorbankan fasilitas publik itu Nah, itulah. merugikan orang lain juga. Iya, kan saudara-saudara kita yang lain juga perlu ketenangan. Aktivitas yang lain. Aktivitas itu, coba terlambat 6 jam Mas. Terbang 6 jam tuh kita udah sampai Papua sana Mas. Dan yang keluar negeri ini Mas. Yang keluar negeri kan urusan jadi beda. Ya karena kan biasanya mereka connecting kemana-mana itu Ya, pasti berantakan terhambat semua. Nah ini pengalaman buat kita. Jadi next, kalau ada kejadian yang seperti ini, ayolah kita bersama-sama. Janganlah mau duluan, saya harus salaman duluan, saya harus ketemu duluan. Nggak perlu. Nanti di belakang ada tempat untuk bersalaman kok. Ini percaya saya. Iya. Tapi petugas keamanan harus tegas. Anda bertindak sebagai negara. Wakil negara. Ini harus Tidak ada toleransi. Tidak toleransi, Mas. Ya. Gitu, Apalagi ini objek vital ya Mas ya. Ya. Oke. Mas Dwi terima kasih. Ini pencerahannya. Oke, Mas Rudi. Mudah-mudahan dapat menenangkan kita ya masyarakat Insya Allah, yang punya akal sehat ini agak terganggu benar-benar dengan berita ini. Ya. Baik sahabat Indonesia, demikian pencerahan dari Marsikal Pertama TNI Purnawirawan Dwi Badarmanto tentang kejadian di bandara terkait kedatangan Muhammad Rizik Syihab ke Indonesia. Kita semua tidak mempermasalahkan kepulangan beliau, tapi mungkin yang kita sayangkan adalah dampak dari penjemputan Pak Rizik Syihab ini begitu menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Belum lagi ada banyak sekali penerbangan dari dalam ke luar negeri maupun sebaliknya jadi sangat terganggu. Dan ini menimbulkan satu pertanyaan dari publik, mengapa bandara yang begitu vital, begitu mudah terlumpuhkan. Dan tadi penjelasan dari Mas Dwi sudah sedikit banyak memberikan pencerahan buat kita. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan ke depan tidak akan terjadi lagi seperti ini. Dan Mas Dwi ini mumpung senyampang tanggal 10 November kita memperingati Hari Pahlawan. Oh iya, betul. Jadi mungkin Mas Dwi ingin sampaikan untuk masyarakat Indonesia di Hari Pahlawan ini. Oke, gini Mas Rudi, bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Untuk itu,
pada kesempatan ini 10 November 2020 saya menyampaikan ucapan selamat Hari Pahlawan. Ayo kita kenang jasa pahlawan itu bersama-sama. Jadi perjuangan pahlawan menjadi inspirasi langkah kita ke depan. Yes. Untuk membangun Indonesia yang Lebih lebih baik. maju. Ya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di acara Hot News berikutnya. Sampai jumpa. Ya.